Dita dari 8F sama Zidan dari 8E. Oh pasti seru Tiba-tiba banget ya. 25 menit lagi tuh udah nggak, duh gimana ini caranya? Iya. Halo Sobat Spensik, berjumpa lagi di podcast Kronik Spensik, ngobrol asik seputar Spensik bersama saya Arita Putri Gudiasti sebagai pembawa acara dalam podcast kali ini. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau sekolah kita meraih kejuaraan dalam LCC Wawasan Kebangsaan yang diwakilkan oleh siswa-siswi SMP Negeri 6 Pekalongan, dan sekolah kita meraih juara 2 dalam LCC. Narasumber kita kali ini itu salah satu peserta yang mengikuti lomba LCC, yaitu Alisa Daniswara Irawan. Halo Danis. Hai Kak Dita. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kamu nervous nggak pertama kali diundang buat jadi narasumber di podcast kita? Nervous dong, pasti. Karena baru pertama kali aku di sini juga dan diwawancarai tentang LCC. Oke, aku juga mau ngucapin selamat ya. Kamu udah dapet juara 2 dalam LCC, itu hebat banget tau. Thanks Kak Dita. Oke, kemarin waktu LCC kan aku lihat lombanya itu tim kan. Nah kira-kira tuh dari sekolah kita timnya siapa aja sih? Kemarin tim kita tuh Dita dari 8F sama Zidan dari 8E. Oh pasti seru banget ya itu. Seru-seru. Terus boleh nggak sih dijelasin lomba LCC itu apa sih dan siapa penyelenggaranya? LCC itu lomba cerdas cermat. Penyelenggaranya kemarin dari Kesbangpol, Kesatuan Bangsa Politik. Terus LCC kemarin itu materinya tuh tentang apa aja sih? Wawasan kebangsaan, ya lebih ke PKN gitulah ya. Oke. Terus kan kemarin aku lihat juga kamu kan juara 2 ya. Nah itu sesuai target kamu sama teman-teman kamu nggak sih? Kalau target awalnya kita mau nargetin juara 1, Ya. tapi ternyata di sana hasil dapatnya juara 2. Tapi juara 2 itu juga udah bagus banget, itu keren banget sih. Makasih. Terus bisa diceritain nggak sih ke penonton proses kamu ikut lomba itu? Jadi kalau proses pertamanya tuh babak penyisihan, kita ngerjain 100 soal dalam waktu 1 jam 60 menit ya. Terus kita lolos. Nah lolos kita ada di babak final. Di babak final tuh ada 3 tahap. Yang pertama one by one, jadi kan setiap tim ada 3 orang. Yeah. Satu orang tuh ditanyain 1 pertanyaan gitu loh. Sama jurinya atau? Sama jurinya. Oke. Terus yang tahap kedua benar atau salah, jadi kita dibacain soal, terus tinggal jawab benar apa salah nih jawabannya gitu. Terus yang terakhir cepet-cepetan, jadi dibacain soal, kita jawab, terus nanti kita pencet bel cepet-cepetan pokoknya dari depan. Oke. Terus kan biasanya kalau lomba itu pasti ada saingannya kan. Terus waktu kamu LCC itu ada saingan terberat nggak sih? Dan itu tuh sekolah dari mana? Kalau SMP penyisihan SMP Islam. Nilainya 77, kita 75. Oke. Terus waktu babak final SMP 4. SMP 4 berarti juara 1. Iya, juara 1. Oke. Terus dari sekolah lain gitu, kamu ada yang kenal nggak sih anaknya? Ada. Dari SMP 13 tuh Iya. teman SD, sama SMP 2 itu juga teman SD. Oh, jadi banyak juga ya. Iya. Terus waktu kamu lomba itu kan biasanya orang ada hambatannya. Nah kamu ada nggak sih hambatan terberat waktu kamu lomba? Waktu mau persiapan LCC, Iya. kadang nggak mood. Terus Iya. misalkan udah janjian latihan nih, tapi salah satu dari kita tuh ada yang nggak bisa gitu. Pokoknya banyak lah intinya. Terus kan dari semua hambatan itu gimana sih cara kamu ngatasin, kayak misalnya mood yang lagi nggak ada buat belajar gitu? Kadang kita kalau lebih ke jenuh ya. Iya. Kalau kita jenuh tuh biasanya misalkan jalan-jalan dulu di sekitar sekolah, misalkan kan belajar di sekolah. Iya. Terus kita jajan atau kita tiktokan, pokoknya bikin refreshing otak lah. Oke. Terus kan kali ini kalian tuh lombanya tim. Nah untuk membangun chemistry sebuah tim itu kalian gimana sih? Kalau itu kita biasanya belajar bareng, jalan-jalan bareng, pokoknya semuanya bareng lah. Jadi ngabisin waktu yang bersama gitu ya. Bener. Terus waktu kamu tahu nih, waktu kamu juara 2 itu gimana sih perasaannya? Kalau juara, yang pastinya seneng ya sama bangga karena bawa nama sekolah. Tapi ada kecewaan dikit lah karena kan awal target kita tadi juara 1, tapi ternyata juara 2. Tapi nggak apa-apa, itu udah keren banget sih.
Terus kan aku dengar kamu ada babak penyelesaian juga, jadi ada seleksi kan waktu kamu ikut lomba. Terus perasaan kamu tuh waktu kamu lolos seleksi buat ikut LCC itu gimana? Campur aduk sih, ada seneng, ada deg-degan, Ya. ada pokoknya tuh seneng, terus apa lagi ya? Ya pokoknya campur aduk lah. Ya, jadi ada senang, ada bahagia, ada Tapi lebih ke kesenangan. seneng Ya. sih aku. Oke, terus kan biasanya nih ya, orang tuh kalau lomba, apalagi pas hari H lombanya itu ada rasa deg-degan, takut materinya tuh ngeblank atau nanti takut salah jawab. Nah, itu kamu ngerasain juga nggak? Ngerasain dong, jelas deg-degan. Terus gimana cara kamu ngatasin rasa itu? Kalau ngatasin, aku udah tanya-tanya sih ke anak-anak, ke teman-teman yang sebelumnya ikut LCC. Iya. Dan katanya tuh tinggal perbanyak doa aja, istighfar. Tapi yang lebih penting tuh nyiapin materinya sih. Ya, jadi harus Supaya matang lebih ya. pede. Iya. Terus kan kalau lomba, apalagi lomba LCC itu kan persiapannya butuh waktu yang lama. Nah, kalau kamu sendiri berapa lama sih waktu untuk persiapannya gitu? Persiapannya dari bulan Desember tahun 2022. Oh, jadi lama juga ya 2 ternyata. bulan lah berarti ya. Oke. Nah, terus ada nggak sih cerita yang nggak sesuai sama ekspektasi kamu waktu kamu lomba gitu? Ada ya, kayak semisalkan waktu itu ngerjain soal yang dari babak penyisihan, Iya. itu kan kita kan bagi soalnya dulu kan cepat. Nah, waktu lagi ngerjain tuh tiba-tiba udah 25 menit lagi. Tuh udah nggak, gimana ini caranya Iya, gitu gitu. kan. Pasti deg-degan juga kan. Deg-degan kan. Terus kan ada lembar jawabannya sendiri. Terus kita langsung kayak, udahlah percaya aja tuh. Terus baru belum banyak yang keisi, baru pokoknya masih kurang 15 soal tuh udah 8 menit lagi. Itu berapa soal? 100 soal ya, makanya banyak banget kan. Terus kan kalau misalnya lomba LCC itu kan pasti soalnya campur-campur, ada yang susah, ada yang gampang. Terus kan ekspektasi orang tuh bakal, lomba LCC itu soalnya susah-susah. Nah, kamu ada nggak sih soal yang susah menurut kamu itu? Ada lah, kalau LCC jelas ada. Ya, contohnya kayak soal gimana gitu. Ada nggak yang kamu ingat? Kalau soal susah tuh aku udah ngelupain karena saking susahnya. Ya, jadi kalau yang udahlah, susah tuh lupain dilupain aja gitu ya. Terus kalau soal yang gampang gitu? Kalau gampang tuh paling kayak misalkan Pancasila itu dalam pembukaan UUD alinea berapa gitu Ya. kan, itu kan dijelaskan alinea 4-nya itu gampang lah. Oke. Banyak keluar juga. Terus ada nggak sih soal yang kamu sempet salah jawab atau mungkin dari sananya ada salah kunci jawaban gitu? Ada. Waktu pasal 35 tuh kita tuh udah ngerasa jawabannya benar. Tapi sama jurinya malah bukan 35 gitu. Padahal tuh kalau dilihat-lihat lagi dan kita cek lagi bukunya tuh ternyata emang pasal 35. Tapi dari sana dikasih tahu nggak Kak kalau itu jawaban yang benernya tuh berapa? Enggak sih. Oke. Terus kan biasanya kalau orang lomba tuh pasti ada strategi tertentu. Nah, kamu sama teman-teman ada punya strategi tertentu nggak? Strateginya waktu final sih, lebih ke final. Kayak misalkan ini ya benar salah kan. Kan biar nilainya gede, kita tuh pakai strategi yang ketukan gitu, misalkan benar, salah, terus ragu-ragu. Nah, itu. Terus kalau misalkan kadang kalau ketukan itu nggak kedengeran ya orangnya. Terus selain ketukan ada lagi nggak? Bisa kita ngomong kan biar nggak kelihatan ngomong-ngomong gini kan. Jadi kita pakai tutupan gini loh. Oh, jadi bisik-bisik gitu. Kan berarti biasanya kalau LCC itu ada pendampingnya juga kan. Nah, kamu dikasih wejangan atau nasihat gitu nggak? Nasihat, yang penting persiapan materi aja sih yang lebih penting tuh itu, sama banyak doa istighfar gitu lah. Terus selain ikut lomba cerdas cermat gitu, kamu pernah ikut lomba yang lain gitu nggak sih? Pernah kayak matematika, IPA, terus popda, habis itu apa lagi ya? Kayaknya saking banyaknya sampai lupa gitu ya. Tapi hebat juga loh kamu ikut banyak lomba gitu. Makasih.
Terus kan kelihatannya nih ya, kamu tuh orang yang sibuk gitu kan. Kayak tadi ada banyak lomba juga. Terus aku lihat juga kamu aktif berorganisasi. Nah, terus kayak pasti kan kamu juga butuh waktu bermain. Nah, itu gimana sih cara kamu bagi waktu itu? Kan kalau itu berarti pakai, misalkan udah terjadwal gitu ya. Misalkan aku les matematika misalkan jam segini, nah nanti sisa luangnya tuh bisa aku pakai gunain yang lain gitu loh pokoknya. Intinya jadi tuh ada yang terganti-ganti gitu ya. Ganti-ganti waktu. Terus kamu kan juga aktif dalam kegiatan sekolah sama aktif buat berprestasi. Itu ada nggak sih alasan yang mendasari atau mungkin ada seseorang yang memotivasi kamu gitu? Kalau motivasi, aku pengen masuk SMA yang aku pengen aja sih. Boleh nggak spill SMA yang mau di mana gitu? Aduh. Kalau SMA yang di spill rahasia dulu deh. Iya. Sama apa tadi pokoknya yang aku ikutin tuh sesuai kemauan aku aja sih. Jadi kamu tuh dari SMP udah mau prestasi yang banyak buat masuk SMA gitu ya? Nah kan aku dengar-dengar juga kamu ikut banyak lomba gitu. Ada nggak sih manfaat yang kamu rasain sendiri setelah kamu ikut lomba gitu? Ada banyak kok, menambah materi, terus menambah pengalaman teman. Aku juga semakin banyak ikut lomba tuh semakin banyak teman. Jadi memperluas pertemanan juga gitu kan? Udah sih itu aja kayaknya. Terus nih, ada quote atau pesan gak buat teman-teman yang nonton biar ikut aktif juga nih dalam kegiatan sekolah atau aktif buat berprestasi? Apa ya? Pokoknya kalau misalkan kalian mau coba sesuatu dulu, coba dulu. Kan kadang tuh misalkan aku mau misalkan diajakin gitu, kita ikut ini yuk gitu, tapi mereka udah bilang kayak enggak deh aku nggak bisa gitu. Jadi kayak pesimis duluan ya. Jadi dicoba dulu aja kan, siapa tahu kita bisa gitu. Oke, terima kasih banyak ya, kamu udah ngeluangin waktu buat jadi narasumber kita. Iya, makasih. Iya. Jadi Sobat Spensik, sampai sini dulu buat podcast kali ini. Jangan lupa tulis saran atau kritiknya di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.